بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan yang kita ambil dari salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang kitab tersebut dalam terjemah Indonesia berjudul Seluk-beluk Alam Jin dan Syaitan. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas, yaitu berkaitan dengan apakah jin itu bisa disiksa dengan api. Karena jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari nyala api. Bagaimana mungkin jin akan disiksa dengan menggunakan api? Dan itu sudah kita jelaskan, dan kita sudah menyebutkan beberapa dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat. Fa'atahu syaitan, kemudian syaitan datang mengganggunya. Fa'akhadhahu, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangkap ataupun memegang, mengambil syaitan tersebut. Fasara'ahu, maka kemudian syaitan tersebut dibanting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhanaqahu, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencekik syaitan tersebut, hatta kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi, sampai-sampai
aku merasakan dinginnya, ya, dingin lidahnya di tanganku. Jadi kalau memang setan masih dalam bentuk aslinya, dalam bentuk api, ya tentu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangnya, maka ya tangan Rasul akan terasa panas dan akan terbakar. Dan kemudian di hadis yang lain disebutkan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada peredaran darah manusia. Ya, jadi syaitan mengalir di dalam darah manusia. Jadi kalau memang setan itu masih dalam bentuk api, ya, maka ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia tersebut pun akan kepanasan dan akan terbakar. Ya, inilah ya beberapa hadis yang kita sebutkan berkaitan bahwasanya walaupun setan ya ataupun jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya, akan tetapi ketika sudah menjadi jin, maka dia sudah dalam bentuk yang lain, tidak lagi dalam bentuk api. Sama seperti manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, ya. Dan ketika sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, maka sudah bentuknya itu tidak dalam bentuk tanah lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan tempat tinggal jin. Tempat tinggal jin. Ya, kita harus mengetahui di mana saja ya tempat tinggal mereka. Karena ketika kita mengetahui tempat tinggal mereka, ya, maka kita akan lebih hati-hati lagi. Tidak sembarangan. Ya. Karena ya, jin ini juga ya di antara sebab ya seseorang itu diganggu oleh jin ataupun diganggu oleh syaitan, itu terkadang ada rasa dendam di dalam diri jin tersebut kepada manusia. Kenapa mereka dendam? Ya, karena terkadang kita ya tiba-tiba saja kadang ya menginjak rumah mereka, ya, ataupun ya buang air kecil ya di rumah mereka, ya, dan kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan tempat tinggal dari bangsa jin. Ya. Dengan kita mengetahui di mana saja tempat tinggal mereka, ya, maka kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari gangguan jin tersebut. Bukan sudah tahu tempatnya di mana, ya, bukan malah menambah kesyirikan. Ya, misalnya pergi ke hutan, ya, malah meminta izin. Ya, minta izin, tapi minta izinnya kepada simbah fulan. Ya, izin bah ya lewat, ya, izin bah ya numpang lewat, ataupun izin bah ya numpang buang air kecil, ya, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita sudah mengetahui ya tempat tinggal jin, seharusnya kita ya semakin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan. Ya, makanya itulah di antara sebab gangguan jin ataupun orang kesurupan, ya, salah satu sebabnya terkadang ada dendam ya dalam tubuh si jin tersebut kepada orang yang kesurupan tersebut. Ya, kemudian ya, dan juga terkadang ya ada juga jin itu yang mengganggu manusia. Di antara sebabnya juga terkadang ya karena ya nyasar-nyasar seperti itu ya, asal-asalan, ya. Ataupun inilah namanya jin iseng ya, sebagaimana manusia juga ada manusia yang iseng.
Ya, nanti kita akan berikan penjelasan ya berkaitan dengan di mana saja tempat tinggal dari jin-jin tersebut ya, tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Wahid ya Abdus Salam Bali menyebutkan jin menyenangi tempat yang sepi tanpa kehadiran manusia. Jadi inilah ya kesukaan dari jin. Makanya jangan heran jika ada orang yang dia suka menyendiri, ya ini adalah termasuk dari salah satu tanda ataupun ciri seseorang tersebut terkena gangguan jin, ya. Karena memang jin ini dia suka menyendiri, ya, tidak suka dengan keramaian manusia, mereka tidak suka. Ya. Seperti di gurun pasir, ya, di padang pasir ini jin sangat suka, ya, karena di padang pasir itu tidak ada manusia, ataupun kalaupun ada manusia hanya sedikit yang tinggal di daerah gurun padang pasir tersebut. Ada juga jin yang tinggal di tempat pembuangan sampah, tempat-tempat yang kotor. Ya. Nanti di sini ada ya kesaksian dari ataupun pengalaman dari Syekh ya ketika meruqyah seseorang ya untuk tempat tinggal jin ini. Ya. Dan juga ada pula yang tinggal bersama manusia. Ya, jadi ada juga ya jin-jin yang mereka tinggal bersama dengan manusia. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju padang pasir ya, untuk mengajak sekumpulan jin ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan mengenai perkara agama. Ya, ini ya sering terjadi ya, dan seperti yang sudah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga dalam kitab Sahih Muslim ya, dari hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya. Di antara ya tempat tinggal kita akan menyebutkan ya satu persatu di antara tempat tinggal jin ya. Yang pertama adalah berada di gua. Ya, berada di gua ya, karena yang seringnya gua ini adalah sepi ataupun jauh dari tempat tinggal manusia ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang ya gua ini dia memang dikeramatkan. Ya. Ini biasanya gua-gua yang dikeramatkan ini ada kisah-kisahnya ataupun ada dongeng-dongengnya ya. Dongeng-dongengnya dari orang-orang terdahulu. Ya. Makanya mereka mengkeramatkan, mengkultuskan ya, bahkan sampai ada yang membuat sesajen di gua tersebut. Ya. Tapi kalau gua-gua yang biasa itu tidak akan ada yang mengkultuskannya. Tidak akan ada yang memberikan sesajen ya, apalagi kalau sampai ya gua yang alami ya, gua yang gua buatan ya, gua yang dibuat oleh manusia ya, karena gua ini juga ada ya dua macam ya, ada gua yang alami ya terjadi dengan sendirinya ya, dan juga ada gua yang dibuat oleh manusia, ini gua buatan. Tapi yang sering dikultuskan oleh orang, yang dikeramatkan oleh orang, yang diberi sesajen oleh orang adalah gua yang alami ya, karena mereka menganggap terjadinya gua ini ya karena ada kisah-kisah terdahulu ya, seperti kalau di daerah-daerah Aceh itu ada namanya Putri Hijau ya, ini sangat terkenal
ataupun gua Loyang Koro. Ya, ini sangat terkenal di daerah Aceh. Ya. Kalau di Medan tentunya ya banyak juga ya gua-gua yang mereka keramatkan. Jadi jin ini sangat suka tinggal di gua-gua. Ya, apalagi gua yang memang di situ dikeramatkan oleh manusia. Dalilnya adalah ya dalam riwayat Alqamah dan Ibnu Mas'ud bahwasanya perwakilan jin pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta diajari Al-Qur'an. Ya, Rasulullah pun mendatangi mereka dan ternyata mereka tinggal di gua. Ya, dan juga ya sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya ya berkaitan dengan jin ini. Ya, berkaitan dengan keberadaan jin ini. Ya, mereka tinggal di gua. Ya, dan mereka ya para sahabat pernah pada suatu malam para sahabat pernah kecarian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka mencari kemana-mana akan tapi tidak ditemukan, mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diculik ya ataupun bahkan dibunuh oleh orang kafir. Maka kemudian mereka pun satu malaman bersedih, maka kemudian di pagi harinya ya di waktu subuh, menjelang subuh, Rasulullah pun datang dari arah gua. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dia baru saja ya mengajari ataupun mendakwahi ya membacakan Al-Qur'an kepada bangsa jin, dan kemudian Rasul menunjukkan bekas-bekas perapian yang dibuat oleh bangsa jin tersebut. Ya, maka jangan heran jika ketika kita berada di gua ya ataupun ketika kita di hutan dalam gua tiba-tiba ada hidup api sendiri. Ya, tidak usah heran, itu mereka dari golongan jin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan tempat tinggal jin ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga ya di Indonesia ya kalau dulunya ya sampai ada terkenal itu sebuah film ya yang berjudul itu si gua dari gua hantu. Ya memang di gua ini ya kebanyakan hantu seperti itu ya. Apalagi di Indonesia ini ya sangat terkenal, sangat banyak sekali ya untuk nama-nama hantunya. Ya nama-nama jinnya ini sangat banyak sekali ya. Bahkan ya untuk hantu ataupun setan-setan yang ada di Indonesia ini mereka miskin-miskin ya. Tidak ada setan yang ada di Indonesia ini kaya-kaya. Berbeda dengan setan-setan yang ada di daerah luar negeri ya seperti Cina ya, mereka setannya sangat kaya. Ya kalau di Indonesia ya ada suster ngesot ya, dia hidupnya miskin. Ya, kemudian ada kuntilanak, ya bajunya putih itu aja sampai kotor. Ya. Ataupun ada juga kolong wewe yang dia tinggalnya di pohon-pohon. Ya. Karena memang Indonesia ini ya sangat terkenal dengan ya negeri ataupun negara seribu hantu ataupun seribu setan. Ya, karena memang ya untuk nama setannya yang paling banyak ya itu adalah di negara Indonesia. Ya. Kalau di daerah barat ya di Amerika yang terkenal adalah hanya vampirnya saja ya, bukan Dracula ya, tapi kalau di Cina yang terkenal itu vampirnya saja ya. Jadi apapun jenisnya, mau dia mati ditabrak ya, mau dia bunuh diri, mau dia yang bangkit dari kubur sendiri, kalau di Cina hanya terkenal nama vampir saja
Ya, tapi kalau di Indonesia bermacam-macam, ya. Kalau yang dia lupa nanti melepas ikat pocongnya disebut setan pocong, ya. Kalau dia nanti meninggalnya itu karena melahirkan, ya maka dia berubah nanti namanya menjadi kuntilanak, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini jadi ya di Indonesia makanya kita untuk nama-nama setan yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali. Dan di antara ya tempat tinggal mereka ya adalah di dalam gua. Kemudian tempat tinggal jin yang kedua adalah ada di laut. Ya, tempat tinggal jin yang kedua adalah berada di laut. Ya. Laut ya sangat disukai oleh jin kafir ya sebagai tempat tinggal. Ya, bahkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan bahwasanya bahkan singgasana iblis itu juga berada di lautan. Ya, hadisnya adalah diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia telah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirimkan pasukannya untuk membuat fitnah ataupun untuk mengacaukan ataupun membuat bencana, ya, menimbulkan permusuhan di antara manusia, membuat was-was, ya, menyesatkan manusia. Ya, di sanalah ya di singgasana ya kerajaan iblis, ya kerajaan jin itu berada di lautan. Ya. Apakah berada di lautan yang ada di Indonesia? Ya wallahu alam, ya hanya Allah yang mengetahui ya keberadaan mereka ini berada di mana. Akan tapi ya ketika berada di lautan ya mereka membuat singgasana. Ya kalau di Indonesia mungkin terkenal dengan laut selatan ya dengan sebutan singgasana Nyi Roro Kidul. Ya ini memang adalah bisa saja Nyi Roro Kidul ini memang jelmaan dari jin. Ya, karena nanti ada pembahasan yang berkaitan apakah jin bisa menjelma menjadi manusia ataupun menjadi yang lainnya, nanti akan ada penjelasannya ya berkaitan dengan hal ini. Ya. Jadi mereka membangun singgasana mereka itu di lautan. Ya. Dari sana mereka mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, ya, mengacaukan. Ya, kemudian maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya ataupun dialah yang paling terhormat di kalangan mereka. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Ya, jadi yang mereka lebih ya besar ya jasanya, ya yang lebih besar membuat fitnah, membuat bencana di kalangan manusia. Ya, maka dia ini adalah yang paling terhormat. Ya. Bahkan disebutkan ya di hadis yang lain disebutkan bahwasanya ya orang yang bisa membuat ya antara suami dengan istri ini bercerai, ya melakukan talak, ya suami mentalak istrinya, ya maka jin ini ya iblis ataupun setan ini dia akan mendapatkan mahkota yang sangat berharga di kalangan mereka. Jadi ketika ada suami istri ya, dia bercerai ya, maka setan ini sangat suka, sangat senang ya karena mereka sudah berhasil ya. Karena di antara misi ya jangka pendek dari jin, dari setan ataupun dari iblis ya, misi mereka yang jangka pendeknya adalah membuat ya antara suami dan istri ini bercerai. Jadi sebelum menikah setan menggodanya ya, dengan agar selalu dekat. Ya, ini adalah karena memang ketika sebelum mereka menikah hubungan mereka ini adalah dalam kondisi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kesenangan dari jin tersebut, dari setan tersebut. Ya, jadi ketika mereka belum menikah ya diberi rasa was-was agar mereka ini selalu ingin dekat, tapi setelah menikah ya diberi lagi was-was, ya digoda terus agar mereka ini menjadi jauh ya ataupun
bercerai ya, demikian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian ya apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini ya, nanti insyaallah ya tempat-tempat jin ya, tempat tinggal jin yang lainnya ya kita nanti akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan-gangguan jin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.